Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari semua, selamat datang, selamat bergabung di majelis tengah tahun yang diselenggarakan oleh kami Yayasan Bentala Tamadun Nusantara. Majelis tengah tahun ini sebenarnya seharusnya diselenggarakan di tengah tahun antara Juni atau Juli gitu ya. Dan ini memang baru memasuki kegiatan kedua ya, tahun lalu dan tahun ini yang kami niatkan untuk menghadirkan refleksi-refleksi terhadap situasi yang berlangsung di tengah umat. Kalau tahun lalu itu saya Gus yang menyampaikan ke kawan-kawan, dan sekarang tahun ini alhamdulillah di samping saya sudah ada Gus Fayad, Muhammad Al-Fayad. Saya tidak perlu perkenalkan lagi ya siapa beliau, karena saya yakin saudara-saudari semua hadir di sini. Ini masuk sih? Sorry. Oh. Saya yakin saudara-saudari yang hadir di aula ini dan juga di Zoom memang secara sadar ikut kegiatan ini karena beliau. Nah, jadi saya langsung saja ke pokok acara kita. Tema yang yang menjadi perhatian utama di majelis tengah tahun ini itu merajut visi keumatan di tengah krisis global. Ini tema langsung dari Gus Fayad setelah kami berdiskusi, dan juga karena memang kami ada satu grup kecil yang ada rencana besar lah, grup kecil tapi rencana besar, walaupun belum terlalu masif begitu ya, yang menggali dasar-dasar pemikiran dan juga orientasi ke depan ketika kita berbicara tentang umat. Karena memang kalau kita mendengar frase umat Islam atau kata umat hari ini, pemahaman kita kerap kali mungkin kabur gitu ya. Jadi ini satu istilah yang seharusnya sangat jelas karena Quran menyebutkan, Nabi juga menyebutkan, tapi persepsi kita tentang istilah ini hari ini kerap kali terhijab oleh istilah-istilah lain gitu ya, atau kepentingan-kepentingan lain. Misalnya dalam menjelang pemilu ini saja, istilah umat itu ya kerap kali diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada, sekalipun mereka belum tentu punya komitmen yang besar kepada umat Islam. Itu dalam konteks yang sangat praktis ya, politik praktis. Tapi dalam konteks yang lebih akademis itu juga kita diperhadapkan dengan pemaknaan terhadap umat yang kerap kali penuh dengan penuh dengan bias-bias ilmu sosial Eropa gitu ya, di mana konsep umat Islam itu disetarakan saja dengan komunitas atau dengan etnos tertentu atau dengan ikatan-ikatan sosial tertentu. Padahal kalau kita bicara umat Islam, ya dia adalah umat Nabi, dan itu terhubung dari masa Nabi sampai nanti di akhir zaman. Nah, di tengah persoalan-persoalan tadi, kita sebagai umat Islam diperhadapkan dengan ya masalah yang lebih kompleks di luar umat itu sendiri, yang menjadi persoalan global, persoalan kemanusiaan yang lebih luas lagi, lebih luas dari umat Islam lagi. Ada krisis global, krisis ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan sebagainya. Kita belum bisa menyelesaikan satu persoalan, tapi persoalan baru bermunculan. Dan hari ini, di tengah teknologi informasi yang semakin kompleks, kita seperti menyaksikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, persoalan-persoalan global yang selalu baru gitu. Nah, di antara kalau tidak salah secara populasi ada sepertiga atau sedikit di bawah itu penghuni bumi hari ini adalah umat Islam gitu ya. Bahkan Pew Research itu punya prediksi di tahun 2050 umat Islam untuk pertama kalinya secara kuantitas mengungguli umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen ada 3 miliar sekian dan umat Islam ada 1 miliar sekian, nanti di 2050
umat Islam secara kuantitas dalam riset mereka itu bisa mengungguli, bahkan bisa lebih cepat dari itu, ya karena ada perpindahan agama, ada kelahiran dan seterusnya lah, faktor-faktor variabel-variabel yang memungkinkan proses-proses tadi berlangsung dengan lebih cepat. Nah, baik di masa kini, apalagi di masa depan nanti, kalau kita percaya dengan risetnya Pew Research tadi, semua yang menghuni bumi, baik umat Islam ataupun bukan, itu adalah penanggung jawab dan juga menanggung beban-beban fisik krisis ini gitu. Nah, ini yang perlu kita bicarakan dengan bersungguh-sungguh ya, karena kita ya, dalam Quran disebut umat terbaik, umat yang wasaton dan seterusnya, tetapi apakah pembuktian kita hari ini terhadap dasar-dasar normatif itu sudah dibuktikan. Nah, kalau sudah, harusnya kita menjadi rahmatin alamin. Persoalan-persoalan krisis ini kita selesaikan pelan-pelan atau bahkan hilang sama sekali. Tapi buktinya kita masih malah ada di bawah ke bayang-bayang krisis tadi. Nah, saya minta Gus Fayat, monggo Gus, sampaikan pandangan panjenengan tentang tema besar ini, tentang umat. Kita ini pas 20.00 ya, kita mungkin sampai 1 jam ke depan. Terus nanti kita lanjut dengan diskusi ya, kalau masih ada waktu dan ada yang ingin memberi tanggapan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang sangat saya banggakan sahabat-sahabat sekalian, peserta majelis diskusi rutin ya dari teman-teman Bentala dan Masjid Syuhada, khususnya sahabat saya Mas Alam dan juga segenap sahabat yang telah memfasilitasi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Semoga diskusi kita ini bisa menghidupkan beberapa pemikiran kita terkait sejumlah kegelisahan kita di era ini ya. Baik, dalam beberapa hal, dalam beberapa menit ke depan, insya Allah saya akan membawakan sejumlah pandangan-pandangan saya. Pertama terkait dengan apa sih itu umat gitu ya. Jadi perlu ada semacam klarifikasi secara teoritis, secara teologis ya, mengenai umat. Dan yang kedua, problem-problem global, problem-problem yang mendasar dari umat Islam hari ini dilihat dari realitas keumatan tersebut. Dan yang ketiga mungkin solusi atau tawaran-tawaran yang coba saya usulkan sebagai satu proposal. Saya kira saya sangat berbahagia karena ada di tengah komunitas yang berpikir, yang belajar dan mau terus mengkaji ya. Bahkan mungkin berijtihad dalam taraf tertentu untuk kita bersama-sama menggali problem-problem di sekitar kita sekaligus solusinya. Baik, kita mendengar sekilas tadi dari pemaparan moderator kita bahwa terlalu banyak kesenjangan. Begini, memang ada satu kebanggaan yang terkadang melenakan kita. Kita sering membanggakan umat Islam adalah umat yang besar, jumlahnya cukup signifikan. Bahkan di Eropa sendiri misalnya jumlah orang yang mu'alaf misalnya terus meningkat. Ada optimisme ke arah sana. Bahkan saya kira hari ini kita menyaksikan dengan ledakan teknologi ya,
itu konten-konten keislaman jauh lebih maju mungkin dari 5, 6, 10 tahun yang lalu. Namun begini, PR kita masih banyak. Dan dalam hal ini adalah apa yang dulu oleh para pemikir muslim tahun-tahun 60-an, mungkin pasca kolonial ya, yang disebut dengan Ittihadul Muslimin ya, atau Persatuan Umat Islam. Nah, ini perlu kita interpretasikan ulang, perlu kita fikirkan ulang. Karena itu tidak bisa menjadi retorika yang diulang-ulang tanpa kita mengerti apa yang kita maksud dengan Persatuan Umat Islam misalnya. Bahkan itu menjadi nama satu ormas ya di Indonesia. Begitu juga sebenarnya ide-ide yang sama kita bisa menangkap dari gerakan-gerakan Islam yang diklaim atau disebut atau dicap sebagai radikal dan seterusnya. Mereka punya cita-cita besar tersebut. Misalnya Al-Ikhwanul Muslimun ya di mana, di Mesir misalnya, yang akarnya di Mesir lah ya. Dan berbagai gerakan lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi ide seperti ini sebenarnya punya landasan teologis yang mendalam memang. Karena mau tidak mau kita harus mengecek kepada Al-Quran dan hadis misalnya sebagai referensi utama kita. Nah, saya mau sedikit cerita saja. Jadi mohon maaf, ini obrolan malam kalau terlalu serius, dari tadi sudah serius banget gitu kan. Ini malam masih serius lagi, nanti tidurnya takut terlalu serius juga. Enggak tahajudan nanti. Jadi sebenarnya begini, secara etimologis ya, umat itu dari kata amma ya umu. Kemudian muncul kata umun, ibu kan ya. Amma itu memimpin, mengimami, menjadi seorang leader ya, menjadi pemimpin. Jadi mendahului bisa juga atau memberi contoh. Kita lalu dari turunan kata ini kita harus paham karena apa? Ini struktur bahasa Arab itu menjadi referensi utama di dalam kita memahami struktur cara berpikirnya orang Arab. Dan baginda Nabi SAW itu ada di dalam struktur berpikir ini. Ya, artinya ada di dalam, maksudnya beliau berpikir sebagai orang Arab yang berbahasa Arab, fasih tentunya, bilisanin arabiyyin mubin dalam bahasa Al-Quran. Namun adresnya yang dituju itu bukan hanya orang Arab tentunya. Nah, kita kan sebagai orang yang di luar Arab tentu harus memahami, masuk kepada psikologi berpikirnya ini atau epistemologi berpikirnya. Nah, di sini muncul keturunan seperti imam, imamah, ya, ummi, ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, nahnu ummiyun, ya, la naktub, ya, wala nahsab dan seterusnya. Kita ini bangsa ummi, umat yang tidak pandai menulis, tidak pandai. Maksudnya apa? Nah, ini semua sebenarnya turunan dari kata umat. Dan perlu difahami bahwa secara konsep teologis, umat itu lebih luas dari dua istilah lain yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bangsa-bangsa. Sekarang kita menyebutnya dengan nationhood ya. Nationhood itu ya nationality ya. Perasaan satu tanah air, satu bangsa. Atau dalam istilah lain dengan wotoniyah. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita mengkaji tafsirnya, ini ada satu keterangan menarik. Saya pernah baca di satu tafsir, entah tafsir Al-Qurtubi atau Ibnu Katsir, saya lupa. Bahwa kata syu'ub itu sebenarnya adalah bangsa yang diikat oleh kesamaan ras. Jadi semacam anak turunnya siapa, leluhurnya gitu, itu disebut syu'ub. Jadi masih ada kaitan juga dengan ras. Jadi sementara konsep bangsa modern seperti ditulis oleh siapa, Ben Anderson misalnya di dalam Imagine Communities, itu konsep kebangsaannya dibangun atas dasar sentimen bahasa atau geografis ya. Baik, juga suku misalnya, qabail, lebih luas dari itu. Kalau qabail jelas itu ada hubungan darah karena itu qabilah-qabilah. Misalnya di dalam masyarakat Arab ada suku Taim, ya Bani At-Taimi, ada Al-Quraisy ya, artinya suku Quraisy, ada suku dan seterusnya, banyak sekali. Jadi lebih luas dan memang penerjemahan umat sebagai Islamic community itu sangat bias
ketidakmemadaian dari menerjemahkan itu. Makanya sangat tidak pantas. Jadi memang Islamic ummah begini saja. Dan bagaimana menerjemahkan ini lebih besar dari bangsa dan suku. Nah, saya melihat begini, umat itu sendiri sebenarnya adalah realitas generik atau konsep generik untuk menyebut kemanusiaan itu sendiri. Ini tawaran berpikir saya. Jadi pertama terkait dengan konsep ya. Umat itu sebenarnya adalah istilah generik untuk menyebut realitas al-insaniyah itu sendiri, kemanusiaan itu sendiri. Loh, kalau itu jadi global, memang. Karena saya tertarik dengan bagaimana kita menafsirkan satu keterangan di dalam ayat ya. Ini sangat dahsyat kalau kita bisa gali dan kita turunkan ini jadi jadi cara berpikir kita sehari-hari gitu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ini ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah satu umat dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Ini ayatnya sangat pendek ya, pendek sekali, tapi penuh makna. Kenapa? Karena di sini umat hanya disebut dengan satu. Memang ada kata plural, ini kalau kajian tafsir menarik juga ya, tapi kita harus kombinasi juga dengan kajian sosial politik, kajian ekonomi dan seterusnya. Ada kata memang al-umam, umat-umat, tapi di dalam Al-Quran ya dan tafsir-tafsir itu bisa dikaji, itu mengkaji kepada perbedaan bangsa dalam konteks biologis. Jadi kalau disebut bangsa-bangsa, umat-umat, itu maksudnya manusia, binatang, dan semacamnya. Jadi binatang itu satu umat tersendiri, tanaman itu satu umat tersendiri, gitu ya. Burung itu satu umat tersendiri, mamalia itu umat tersendiri, gitu ya. Dan manusia adalah satu umat. Nah, di dalam interpretasi seperti ini, sebenarnya kita melihat bahwa Islam itu sebenarnya sangat-sangat luas dan luas. Luas dan luas. Kenapa? Karena Islam punya satu konsep yang bisa menjadi titik temu dari semua pihak. Nah, kenapa ada penegasan seperti itu? Karena memang fakta kemudian ya terjadi banyak perselisihan pendapat, terjadi banyak friksi, skisma, perpecahan, konflik, fragmentasi beberapa saat setelah turunnya para nabi dan rasul. Jadi sesuatu yang sangat paradoksal ya. Nabi SAW pernah beliau bersabda, kita adalah Bani Adam dan Adam adalah dari debu, dari tanah. Wa Adam min turab. Ya. Artinya tidak ada orang hitam, orang putih, kulit putih bisa membanggakan di atas kulit hitam. Ini hadisnya agak panjang, tapi ini refleksi atas nama generik tadi yang saya sebut dengan dalam bahasa Al-Quran tidak menyebut ini ya, al-insaniyah. Dalam istilah kontemporer kita menyebut insaniyah. Makanya saya ingin sedikit memberi catatan kritis ya. Penerjemahan yang tepat dari persaudaraan kemanusiaan itu bukan ukhuwah basyariyah. Karena bashar itu sebagai makhluk biologis. Di dalam bahasa Arab, bashar itu kalau kita buka leksikon Arab kamus, itu konotasinya lebih pada seperti saya misalnya punya saudara kandung Mas Alam misalnya ya itu bashar gitu. Jadi bashar itu lebih pada biologis perbandingannya dengan binatang misalnya. Tapi insaniyah itu lebih mendalam. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat Al-Insan. Itu kalau kita renungkan, kita kaitkan, kita kaji secara serius, saya kira akan dapat satu wawasan yang luar biasa. Baik, saya ingin berlanjut dulu ya. Sebenarnya begini, kalau kita, jadi pertama umat itu sebenarnya konsep generik yang merujuk kepada kemanusiaan itu sendiri. Sehingga sangat sempit rasanya kalau kita mereduksi umat ya hanya pada satu golongan.
Bahkan disebutkan sebenarnya umat Islam tidaklah eksklusif dari umat-umat terdahulu. Disebutkan bahwa umat Islam adalah penyempurna dari umat-umat terdahulu. Penyempurna dalam arti apa? Penegasan atas ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang direduksi saat itu. Yang telah banyak mengalami distorsi atau reduksi-reduksi, pengurangan-pengurangan secara signifikan. Bahkan disebutkan bahwa umat Islam sebagai yang disebut umat Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad, itu adalah umat terbaik. Terbaik itu kalau dibandingkan secara kualitatif dengan sejumlah capaian dari umat-umat terdahulu. Bukan secara horizontal loh ya. Karena kalau horizontal umat Islam bisa kalah gitu kan. Ini terbaik kalau dilihat dari ini. Dan seterusnya. Jadi bagaimana kita menafsirkan ini? Nah, saya ingin sedikit menyinggung lagi. Jadi itu yang pertama. Jadi umat itu merujuk pada realitas generik insaniah. Yang kedua, ada kategori dan kategori ini memperkuat pendapat yang pertama tadi. Bahwa umat itu ada dua macam. Ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Ada umat yang menjadi sasaran dakwah, umat dakwah namanya. Dan ini mencakup semua orang juga. Bahkan disebutkan orang yang kafir, orang yang tidak mengakui ketuhanan Allah, yang tidak mengakui kenabian Rasulullah, itu masih disebut umat juga. Tapi umat dakwah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa Abu Jahal itu bagian dari umat? Iya, umat dakwah. Gitu. Saat itu, sampai jelas-jelas definitif kekufurannya. Jadi kalau sudah kekufuran definitif, nggak masuk. Tapi kalau dia masih aktif, masih hidup, gitu. Nah, ini mencakup, ini sangat inklusif sekali. Bahkan pelaku dosa besar, orang fasik itu masih disebut umat. Gitu. Terus yang kedua, umat ijabah. Nah, umat ijabah ini pengertiannya adalah umat yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menyambut panggilan tersebut. Dan ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah doa Nabi untuk umat ketika Nabi mau wafat, beliau bersabda, salah satu yang terlisankan dari lisan mulia beliau, sallallahu alaihi, itu adalah ummati, itu adalah umat ijabah, umat dakwah. Nah, kalau pengertiannya eksklusif, itu hanya umat ijabah. Berarti hanya umat yang sudah masuk Islam saja yang difikirkan. Tapi ada pengertian yang lain yang lebih terbuka, itu adalah juga umat-umat yang akan ditinggal. Bagaimana orang-orang yang belum mendapat cahaya hidayah dan seterusnya. Baik, ini ya. Jadi ini pernah ditegaskan oleh seorang ulama, namanya kayak Ahmad Siddiq, tahun 90-an. Beliau sudah mengembangkan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah saat itu. Ya, jadi persaudaraan kemanusiaan itu adalah satu jalan lain selain ukhuwah diniyah atau ukhuwah keagamaan. Jadi ada 3 ukhuwah ya. Ada ukhuwah diniyah atau disebut ukhuwah islamiyah, itu persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa, sesama anak negeri gitu ya. Dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Nah, di sini kita mendapatkan satu pandangan yang lebih kokoh insya Allah ya mengenai masalah. Terus yang ketiga, Islam punya penyebutan lain ya. Jadi tradisi Islam itu menyebut ada satu ikatan yang lain selain umat yang disebut dengan jamaah. Nah, jamaah ini di dalam perkembangannya sering dilawankan dengan firqah. Ini juga penting kita sadari. Kenapa? Karena jamaah itu mencakup umat yang berhimpun, terikat dalam satu tujuan, dan mengamalkan perintah agar tidak tercerai-berai. Dan ini sangat penting. Apalagi di zaman seperti sekarang, di mana orang mudah begitu saja diadu domba ya, dipanas-panasi. Nah di sisi lain ada istilah firqah. Firqah ini ya sebenarnya namanya firqah. Di dalam bahasa Arab konotasinya tidak baik. Pecahan. Sempalan gitu. Sering diterjemah menjadi sekte atau kelompok yang eksklusif. Yang itu keluar dari jamaah. Oleh karena itu di dalam perkembangan kemudian ada yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kata al jamaah itu di sini sebenarnya lawan dari firqah. Makanya tidak bisa disebut ahlus sunnah wal jamaah itu satu madhab.
atau satu firqah. Dia justru ibarat katanya teman-teman yang pernah membahas ini ya. Dulu saya waktu masih mondok sering didengar seperti ini. Seandainya jalan ada jalan raya besar, itulah jamaah. Ada jalan setapaknya itu, jalan tikusnya itu firqah-firqah itu gitu. Nah, itu yang disebut dalam kan wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikut jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an dini, kalian bisa akan terpecah dari agama. Bisa tersesat karena ikut jalan-jalan yang keluar dari jamaah tersebut. Nah, dari sini ya sebenarnya kita bisa memiliki satu pandangan yang lebih luas. Sehingga saya kira umat Islam yang ada di Indonesia ini sebenarnya adalah bagian dari realitas keumatan dari negara-negara yang lain. Nah, kita harus coba berpikir bagaimana realitas keumatan itu sebelum munculnya negara bangsa, sebelum munculnya identitas-identitas nasional, misalnya. Kita harus berani berpikir itu. Bukan untuk mengatakan saya ini bukan bangsa Indonesia, tidak gitu. Tapi untuk memahami bahwa perjalanan identitas keumatan itu mendahului lebih awal dan lebih luas daripada identitas nasional tersebut. Nah, saya pernah dalam satu kajian, mungkin teman-teman bisa lihat, insya Allah ada rekamannya di YouTube, mengenai kajian fikih siasah. Saya kebetulan di Mahat Ali Nurul Jati di pondok kami, itu pernah mengampu mata kuliah tentang fikih politik, fikih siasah. Saya membaca itu ada 6 perubahan tata dunia. Nah, ini yang perlu difahami sebagai konteks untuk kita bicara tentang problem global hari ini. Jadi pertama itu tatanan kesukuan. Ya. Jadi ini yang disebut dalam Al-Quran qabail tadi itu. Itu memang realitas sosiologisnya ada. Dan tatanan ini tidak sepenuhnya hancur juga. Masih banyak yang bertahan di berbagai negara. Kemudian tatanan kesukuan ini ya berkembang kemudian menjadi imperium. Imperium yang terbesar misalnya yang muncul di awal sejarah Islam yaitu Imperium Romawi dan Persia. Dan satu yang jangan disebut Cina, 3 berarti ya. Itu imperium. Nah, di antara inilah muncul ini sebenarnya fase ya. Madinah. Artinya ini fase dakwah kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di Madinah ini muncul tipe negara yang bukan suku, bukan imperium. Makanya disebutkan bahwa Islam itu jalan tengah di antara kesukuan dan imperium. Ya walaupun negara Madinah ini ada yang menyebut itu mengkritik ya konsep negara Madinah karena Madinah. Tapi saya kira sudah negara. Kenapa? Ya kemudian orang seperti Nurholis menyebutnya masyarakat Madani. Ya. Sebenarnya itu negara juga. Kenapa? Buktinya ada Sayyidina Umar mengangkat kepala pasar. Artinya itu disperindak gitu. Dinas perindustrian dan perdagangan itu ya. Kemudian dinas pertanian ada. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi menteri perdagangan. Jadi peran-peran eksekutif itu, legislatif itu ada. Jadi baik di zaman Nabi, kalau di zaman Nabi menyatu kepada diri Rasulullah SAW. Karena beliau adalah sumber hukum. Pas kawan Nabi wafat, itu terdistribusi di kalangan para sahabat. Tugas-tugas itu ya. Tapi insya Allah nggak ada yang kepala preman, nggak ada. Karena sahabat-sahabat semua kan, nggak ada. Jadi benar-benar tugasnya, nggak kayak di sini gitu. Kalau di sini kan, di Indonesia kan banyak mafianya kan. Jadi negara itu nggak berjalan efektif. Gitu. Ini konsep Madinah ini sangat dahsyat sebenarnya. Dan banyak orang bernostalgia dengan tipe Madinah. Karena ini cuma bertahan 30 tahun. Bayangkan. 20 tahun. Tidak. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah. Yang paling lama Sayyidina Utsman, hampir 12 tahun. Dan itu bertahan nggak lama. Kenapa? Jadi pertanyaan. 30 tahun, 30 tahun. Jadi kalau dihitung dari hijrahnya Nabi. Itu karena konsep ini belum praktek negara Madinah itu. Saya nggak menyebut negara Islam loh ya. Ya tapi kan negara Islam itu. Itu praktek negara Madinah itu belum cukup kuat berakar di dalam kesadaran masyarakat Arab yang saat itu masih terbawa sentimen kesukuan dan berada di bawah tekanan struktur imperium. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali lagi ke imperium. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Abbasiyah berkuasa,
Kok jadi pelajaran SKI nih, Bung? Sejarah kebudayaan Islam. Kembali lagi. Dan umat Islam kembali lagi merosot kepada qabail, kesukuan-kesukuan. Orang Baghdad mengatakan kami ini suku ini. Pecah lagi. Artinya pecah kongsi lagi. Dan seterusnya. Hingga akhirnya ada usaha-usaha untuk memulihkan keumatan tersebut sepanjang sejarah. Namun tidak lagi berhasil 100%. Karena memang ada faktor yang sangat juga berpengaruh, tidak adanya figur yang ditaati oleh semua kalangan. Ya maklum ya, bayangkan umat sebanyak itu, jutaan umat Islam saat itu ya, ketika Islam sudah sampai ke Andalus, sampai ke Cina, bahkan sampai ke Nusantara. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjadi penguasa tunggal? Tidak ada. Maka muncullah raja-raja kecil, yang muncullah dinasti-dinasti secara lokal dan akhirnya formasi umat, bentuk perubahan umat itu menjadi lokal. Jadi ada lokalitas-lokalitas. Nah ini yang menjadi realitas. Baik, berikutnya muncul kolonialisme, ya memporak-porandakan lagi keumatan tersebut. Muncul konsep negara bangsa juga membuat sekat-sekat baru di dalam realitas keumatan. Dan sekarang hari ini kita itu ada di era world governmentality saya menyebutnya, atau global governance. Periode tentang tatanan global, tapi aktornya itu bukan individu, tapi korporasi, state, ya macam-macam, swasta, individu ya juga mungkin konglomerat dan seterusnya. Jadi ini global governance yang ada sekarang ini adalah tata global terkini. Nah pertanyaannya, ini yang bikin krisis. Sebenarnya krisis itu, mohon maaf, dalam itu sudah muncul sejak kolonialisme. Tapi saya pernah membaca tulisan menarik dari Ziauddin Sardar ya. Ziauddin Sardar ini insya Allah beliau masih hidup. Atau sudah wafat ya. Beliau ini menulis sangat futuristik ya. Beliau itu pernah menulis begini. Problem terbesar umat Islam bukanlah datang dari luar. Kekalahan akibat serangan dari luar itu adalah cerminan dari problem internal. Jadi sebenarnya problem terbesar umat Islam itu ada di dalam umat Islam sendiri. Jadi kenapa? Karena di dalam realitas keumatan itu terlalu banyak hal yang memicu perselisihan, yang itu kemudian akhirnya membesar dan tidak mungkin seakan-akan dikompromikan kembali. Nah, saya memetakan begini teman-teman ya, mungkin 10 menit atau 15 menit lagi, ada banyak hambatan, ada hambatan bahasa. Oke. Coba bayangkan kita dengan warga umat Islam yang ada di Nepal, di Pakistan, kita nggak punya koneksi ya. Ini saya sebenarnya ya sedikit bocoran ya, nggak apa-apa ya. Kita ini pengen bikin, nggak apa-apa ya bocoran di sini. Tapi grupnya nanti banyak nih. Ini transfer ide saja dulu ya. Siapa tahu dari ide ini kan nanti menggelinding gitu kan. Jadi kalau ide sudah menggelinding, kita kan bisa tambah semangat punya banyak teman gitu kan. Dan saya yakin ini pemikir-pemikir muda semua kan gitu kan. Kita ini pengen bikin semacam networking ya, jaringan antar muslim aktivis sedunia. Karena bagaimana? Kelumpuhan rezim-rezim negara muslim ya untuk menjawab persoalan ini sudah sangat parah ya. Artinya begini. Kemarin misalnya terjadi banjir yang sangat dahsyat di Pakistan, India Pakistan ya, karena melelehnya Gunung Himalaya itu. Itu kita nggak punya jawaban memadai. Humanitarian aid, bantuan humaniter, bantuan kemanusiaan hanya mengcover sebagian. Bahkan kita juga tidak ada dorongan secara khusus. Kita umat Islam yang ada di Jawa, di Madura, di Kalimantan, di Sulawesi, ayo kita bantu ramai. Enggak. Kenapa? Gak ada koneksi. Jadi ini satu yang sangat ganjil. Makanya di era keterhubungan, kita itu pertanyaannya begini, kita terhubung kepada siapa sih gitu? Ya lebih terhubung kepada Uni Eropa gitu kan. Lebih terhubung. Jadi dalam tatanan global governance tadi, kita banyak banyak mengalami ketimpangan. Bahkan di dalam konteks komunikasi yang sederhana saja, kita nggak berhasil mengakses wilayah-wilayah yang itu merupakan basis umat Islam.
Jadi saya itu ingin melampaui bagaimana kita tidak hanya menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan humaniter. Ah, itu sudah diwakili organisasi itu, dia sudah ngirim bantuan. Enggak. Bisa enggak kita bikin forum-forum ukhuwah gitu loh. Forum-forum ukhuwah yang sifatnya antar negara. Nah, ini masih menjadi satu pemikiran dan kita belum tahu formatnya seperti apa yang enak gitu kan. Yang juga mungkin murah meriah gitu kan. Karena kondisi geografis yang. Nah, tapi hambatan yang paling sangat mengganggu sebenarnya ini memang ada kesenjangan ideologi, kesenjangan keyakinan, bahkan kesenjangan politik identitas. Sebagai contoh, saya mohon maaf saya agak belak-belakan ya malam hari ini. Karena supaya kita tambah tahu menganalisa, mendiagnosa problem internal kita. Jadi kalau katanya Sardar tadi, mengutip Sardar, dia mengatakan kolonialisme itu adalah undangan akibat keretakan yang ada di dalam umat Islam. Sebenarnya Belanda, ya penjajah-penjajah itu dulu ya, bahkan sekarang juga mungkin Israel itu nggak akan terjadi, nggak akan bisa masuk kalau kondisi umat Islam di dalam kompak. Nah, mungkin seperti itu. Ya, ada benarnya mungkin ya. Nah, ini yang coba saya analisa begini. Oke, mana tawaran saya tadi? Saya melihat begini. Ini mohon maaf, ini reduksi besar-besaran sebenarnya, tapi maksud saya gini. Peta internal kita sekarang itu. Kalau kita bisa coba petakan ya. Bisa dibilang kesenjangan ideologi dan keyakinan yang paling mencolok itu didrive oleh tiga power. Jadi kenapa? Karena tiga power ini belum muncul satu upaya untuk menjembatani. Pertama, ya kelompok Sunni tentu yang paling mayoritas. Yang kedua kelompok Syiah. Dan yang ketiga ini Wahabi. Ya. Ini tiga ini, Sunni, Syiah, Wahabi ini bisa dibilang adalah satu arus besar umat Islam hari ini yang saling berkompetisi. Bahkan saya tidak mengklaim bahwa saling berkompetisi secara kasar, tidak mesti ya. Tapi maksudnya belum sepenuhnya bisa mencairkan ketegangan di antara ketiganya. Dan ini memang sangat rumit. Jadi saya mengajak teman-teman juga untuk berpikir melampaui ormas masing-masing gitu loh. Mohon maaf ya. Karena kita itu sering terjebak perbedaan ormas. Itu terlalu kecil kalau dalam realitas keumatan, jujur. Saya dari dulu mengatakan perbedaan kita bukan pada NU dan Muhammadiyah, bukan, lebih luas dari itu. Kenapa? Karena kalau kita petakan tren besar, ya kita mengkaji dari dulu ya, misalnya ada namanya kajian itu Al-Milal wan Nihal. Karangan seorang ulama besar, beliau itu seorang sejarawan, sekaligus juga ahli ilmu kalam, namanya Al-Imam Asy-Syahrastani. Beliau itu memetakan dari dulu memang umat Islam trennya itu suka pecah belah. Sampai ada istilah agama-agama, wanihal dan aliran-aliran keyakinan, kepercayaan. Nah, ini kan realitas yang sebenarnya sangat tragis. Tapi kenapa kok itu terekam? Yaitu rekaman sejarahnya. Dan sekarang pertanyaannya, kalau dalam kondisi hari ini, siapa saja yang menjadi aktornya? Ya saya sebut saja sudah tiga itu. Oke, secara subjektif saya ini orang pesantren, saya ini Sunni lah, dan seterusnya. Tapi saya mencoba berpikir melampaui kesunnian saya. Melampauinya bukan berarti saya menolak bahwa saya nggak Sunni lagi, enggak. Dipecat saya nanti dari pesantren. Tapi maksud saya, kalau kita mau bicara realitas keumatan, bisa enggak? Oh, enggak rela Gus. Itu orang Syiah, itu orang Wahab. Wah, enggak benar. Iya, oke. Kamu enggak setuju. Bisa jadi dalam hal tertentu enggak setuju. Bisa jadi muncul banyak persoalan. Ya. Tapi pernah enggak kita duduk bareng misalnya. Tapi kita ngobrolin hal yang pokok. Bukan duduk bareng untuk sekadar duduk gitu loh. Makanya saya sebenarnya semangat, senang ya. Walaupun jawabannya kemudian lalu mengecewakan kembali. Misalnya dulu Profesor Quraisy Shihab, Pak Quraisy atau Habib Quraisy. Kan Habib beliau kan. Beliau pernah menulis, mungkinkah Syiah, Sunni dan Syiah berdamai? Judulnya bagus itu. Kalau saya bilang, mungkin, kenapa enggak?
Cuman itu dibantah lagi kan oleh teman-teman dari pesantren, para ulama, para kiai juga. Enggak mungkin gitu. Jadi kecewa lagi gitu. Kenapa? Kita sebenarnya mungkinnya itu bukan berdamai di mana, bukan kita lalu membenarkan. Ibaratnya gini lah, ya soal keyakinan kan gimana ya, repot juga kan. Ada yang satunya mengkultuskan ini, satunya kan repot. Tapi maksud saya, yuk ini loh, di depan ini ada kerusakan lingkungan, di depan ini ada korporasi yang mau, di depan banyak persoalan. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi saya dengan segala keterbatasan mencoba meretas jalan itu. Dan bukan berarti saya mengafirmasi, kan tidak harus gitu. Namanya orang keyakinan kan sama kayak jodoh lah. Kita kan yang penting cocok. Kalau cocok itulah keyakinan. Cuman di hadapan Allah ya tentu pertanggungjawabannya berat juga. Tapi maksud saya begini, kita nggak usah bicara sampai ke level seperti itu ya. Hal yang sederhana, bisakah kita melakukan kerja-kerja bersama? Oh tapi nggak cocok lah, perang terus. Nah sebenarnya Timur Tengah itu gambaran dari itu. Untungnya Indonesia masih damai. Cuman Indonesia perangnya itu di medsos saja. Ini sekarang ini, kalau bisa dibilang kami di pesantren itu sangat berat karena saya termasuk anggota tim Nasab, ya. Tim Nasab untuk ulama Nusantara. Jadi mengklarifikasi tuduhan macam-macam. Ini kan masalah habaib, apakah Habib itu begini? Ramai terus. Saya kira umat Islam ini tidak pernah kekurangan yang mau diomongin ya. Tapi yang diomongin itu yang nggak penting itu loh. Allah, innalillahi wa inna. Yang diomongin itu bukan gimana kita menyelamatkan 1 juta rakyat di Pakistan, 1 juta rakyat di Myanmar misalnya, apa di Rohingya misalnya. Mereka sedang dibekap junta militer, sedang dibantai junta misalnya. Jadi kalau ngomong kayak gini saya kok kayak Jamaluddin Al-Afghani. Tapi begini, semangatnya saya setuju. Cuman dulu kenapa Al-Afghani itu gagal? Al-Afghani sendiri sebenarnya bukan seorang ulama yang sangat dihormati saat itu. Karena Al-Afghani ini, meski beliau seorang syekh ya, bagi para pengagumnya monggo lah. Tapi begini, Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu meski terkenal saat itu lebih terkenal di kalangan aktivis lah. Tapi di kalangan para ulama beliau itu nggak populer. Bahkan dianggap pembid'ah, tukang bid'ah. Nah, kalau sudah dicap bid'ah ini paling repot. Habis kita mulai nggak semangat kita. Kamu bid'ah, wah habis sudah. Kenapa? Pecah lagi gitu kan. Baik, ini mungkin sebagai epilog saja ya. Jadi ada banyak PS. Jadi gagasan tentang pan-islamisme dan itu sebenarnya adalah manifestasi dari cita-cita sejumlah pemikir ya, para ulama cendekiawan yang masih memikirkan umatan wahidah tadi. Tapi pertanyaan begini, apakah umatan wahid itu harus ditegakkan melalui negara? Seperti aspirasi teman-teman sebagian aktivis gerakan Islam tertentu. Harus ada negara Islam dulu baru umatan wahidah. Ataukah itu bisa kita gerakkan melalui elemen kekuatan masyarakat sipil yang sekarang bisa dibilang global civil society. Nah, kita ada sebenarnya di dalam potensi perubahan melalui aktor-aktor gerakan global civil society. Sebagai contoh misalnya ya, dulu waktu kasus Kendeng, ya sebenarnya kasusnya masih terus berjalan sekarang karena tata ruangnya Perda Tata Ruang Jawa Tengah itu kan masih polemik sampai sekarang. Dan saya nggak tahu situasi terkini karena masih dinamis lah situasinya. Itu teman-teman yang di Kendeng itu dapat, begitu juga di Kulon Progo, itu dapat dukungan dari beberapa negara di luar Indonesia, seperti di Eropa dan seterusnya. Mereka dapat dukungan. Dan saya sendiri saksi dukungan itu. Saya pernah membawa aspirasi mereka, kemudian dapat dukungan, dan saya sampaikan, termasuk mungkin dukungan-dukungan yang lain. Nah, dalam arti apa? Yang bekerja hari ini sebenarnya, ini potensi ya, itu adalah global civil society. Nah, kalau kita mungkin, maka syaratnya harus diperbaiki dulu, dipenuhi dulu, yaitu kita harus
memikirkan hal-hal yang lebih produktif daripada sekadar mencari titik perbedaannya. Baik, ada 3 proposal ya yang saya tawarkan. Pertama, saya ingin menawarkan bagaimana kalau kita jadikan bahasa Arab ya, sebagai lingua franca. Begini, problem umat Islam hari ini secara global itu tidak punya bahasa pemersatu. Ya masa bahasa Indonesia? Orang Pakistan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Yang Amerika, bahasa Inggris itu bagus, tapi bahasa Inggris tidak memadai dalam menerjemahkan beberapa gagasan dan pemikiran-pemikiran yang pokok di dalam Islam. Terpaksa lagi harus pakai translate, penerjemah. Penerjemahannya pun bias kolonial lagi. Jadi repot. Repot masalah. Enggak bias kolonial gimana? Wong ku umat diterjemah Islamic community itu loh. Jadi Islamic sect lebih parah lagi. Sekte Islam, Masya Allah. Jadi saya setuju bahasa Arab jadi lingua franca. Begini, bahasa Arab itu bahasa yang mudah dipelajari dan Indonesia punya jutaan pesantren ya, punya puluhan ribu pesantren dengan jutaan santri belajar bahasa Arab tiap hari. Saya kira tiap masjid bisa belajar bahasa Arab. Apa susahnya? Dan bahasa Arab itu adalah bahasa intelektual sekian generasi. Nah cuman ya ini, masih banyak prasangka-prasangka terhadap bahasa Arab. Dianggap bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Enggak, itu prasangka rasial ya. Yang kedua, tawaran saya, perlunya kita ada forum-forum intra-umat, antar negara, ya, melampaui 3 afiliasi kelompok besar tadi. Jadi perlu ada semacam forum-forum. Jadi saya itu sebenarnya secara gagasan setuju kemarin ada R20 itu ya. Forum Religion 20 itu di Bali itu secara gagasan, walaupun prakteknya saya kurang setuju. Kenapa? Karena yang diundang itu antar agama. Nah, ini ada satu kesalahkaprahan yang kurang pas buat saya hari ini. Kita lebih banyak giat dalam forum-forum lintas agama daripada forum-forum lintas umat Islam. Benar nggak? Kalau benar, ya nggak usah diaminkan. Benar berarti. Kenapa? Nggak tahu juga. Tapi bukan berarti saya ini juga aktivis lintas agama loh. Jangan salah. Ya, kalau ada acara antara agama di kabupaten saya di Probolinggo, saya yang ngomong. Salah satunya mewakili pondok pesantren atau yang dianggap mewakili umat Islam lah gitu. Tapi porsi energi kita, konsentrasi kita tidak sebanyak dalam kita membina hubungan. Nah, sebenarnya Kementerian Agama ya, instansi-instansi itu tugasnya sebenarnya itu. Hanya itu tidak berjalan dengan baik juga karena masalah kebijakan yang mungkin dirasa diskriminatif, masih dirasa ada ketimpangan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya, tawaran saya yang ketiga adalah perlunya ada kerja-kerja sosial ya. Kerja sosial ya yang sifatnya muamalat ya dalam konteks hubungan tersebut. Jadi mungkin kita bisa mengadakan kegiatan menanam pohon bersama misalnya kan gitu kan seru kan. Tadi daripada tengkar soal apalagi tengkarnya soal tadi itu. Ada 2 momok yang menimpa umat Islam sekarang. Paham takfiri yang suka mengkafir-kafirkan dan paham tabdi' yang suka menganggap bid'ah itu. Jadi kalau selama ini 2 ini masih ada ganjalan, saya kira kita nggak akan maju. Diskusi kita nggak akan pernah maju dari problem-problem yang kita hadapi. Dan kita nggak akan punya jawaban memadai karena problem global itu akan tetap dijawab dengan solusi-solusi global yang itu bukan berangkat dari solusi-solusi otentik, artinya petunjuk dari Al-Quran, petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, tapi semata-mata naluri-naluri kepentingan manusia saja. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Fayat. Wacana tentang solidaritas umat Islam, persatuan umat, bahkan tadi kata Gus Fayat jadi ormas, ada persatuan Islam, persatuan umat Islam, itu ada tuh ormas itu. Versi bahasa Arab ada Wahdah Islamiyah, itu kan sama juga persatuan Islam itu. Jadi ingin mewujudkan persatuan Islam dengan membuat organisasi baru dan akhirnya secara kuantitas ya berbeda lagi. Walaupun itu hanya organisasi ya, nggak masalah. Maksudnya itu kan cuma penataan modern administratif saja. Tapi memang dari mungkin
kawan-kawan semua yang hadir di sini yang ada di Zoom sudah sering kan mendengar ungkapan itu ya. Kita harus bersatu, bersolidaritas antar umat Islam, terutama ketika ada momen-momen krisis yang faktual begitu ya, isu Palestina, ketika ada pembantaian terjadi lagi, serangan terhadap Al-Aqsa terjadi lagi, kita kemudian meramaikan lagi lah, menyeru seruan-seruan bersatu itu. Padahal penjajahannya setiap hari gitu. Jadi tapi tergantung dengan informasi yang hadir saja gitu kan, yang ramai saja di media. Atau isu-isu lain seperti isu Rohingya juga yang paling dekat bahkan itu ya secara geografis. Saudara-saudara Muslim kita di Rohingya sampai sekarang masih terkatung-katung, tapi kita masih menanggapinya secara musiman juga gitu ya. Ketika ada peristiwa yang benar-benar mengerikan, menyedihkan dari Muslim Rohingya, itu barulah kita kembali tersadar tentang solidaritas. Dan banyak lagi gitu ya. Tapi kemudian ketika aktualisasi artikulasi solidaritas itu dilakukan oleh nalar yang tadi terfragmentasi, terpecah-pecah lagi dengan kelompok-kelompok masing-masing, maka ya tadi wacana umat, wacana persatuan umat, kekuatan umat dan seterusnya juga selalu rentan disubordinasi di bawah kepentingan kelompok tadi gitu. Makanya yang biasanya yang lain tidak merasa terpanggil gitu. Misalnya kalau PKS bikin pengajian dari NU mungkin terpanggil atau tidak, nah itu nggak akan datang. Ini Gus Wayat dikonfirmasi ya. Sebaliknya juga gitu. Oh kecuali kalau Gus Wayat bintang datang, teman-teman tarbiyah dan nanti undang Gus Wayat lah. Atau sebaliknya tadi ya teman-teman NU membuat pengajian yang sebenarnya sama tadi ya, isunya solidaritas umat, menggalang kekuatan, bahkan menggalang dana itu paling konkret misalnya. Tapi yang lainnya tidak terpanggil gitu. Bahkan ada kontestasi di antara itu gitu ya, di antara lembaga amal saja misalnya, lembaga filantropis. Ada kontestasi juga, bikin copywriting-nya seheboh mungkin gitu kan, bikin narasinya semengharukan mungkin supaya nyumbang ke mereka dan 20%-nya bisa jadi operasional, begitu-gitulah. Jadi orientasinya jadi malah sangat duniawi gitu. Padahal nama besar yang dibawa itu ya kata ummah, yang tadi memang sudah ada dalam Quran dan Sunnah, itu bahkan lebih konkret gitu ya daripada istilah-istilah lain untuk yang digunakan untuk menandai satu perkumpulan gitu ya. Komunitas, bangsa itu rentan semua. Tapi kalau ummah itu Allah sendiri yang jamin. Nah itu kira-kira jembatan lah dari saya untuk kita diskusikan lebih jauh nih. Nah ini masih banyak nih sebenarnya waktunya Gus. Kita sampai 9:30 Gus ya. Oke, kita sampai 9:30 artinya masih ada 45 menit dari sekarang. Saya harap ada tanggapan yang di Zoom juga boleh ya, kalau mau ini angkat tangan saja gitu, nanti saya persilakan. Tapi saya utamakan dulu yang hadir nih di aula sini. Gimana kawan-kawan sekalian? Saya persilakan. Gimana? Ada yang menanggapi? Ini satu persatu ya. Nanti Ismail tolong dibawakan ya. Yang Putri juga boleh silakan, atau ya udah satu dulu deh. Perkenalkan nama ya, sama dari asalnya di mana atau berkegiatan di mana gitu. Oke, Bismillah. Mau bertanya, saya Musaddiq Kausar Ilahi, asal Pulau Bawean. Sekarang ada di UIN Sunan Kalijaga. Gimana? Musaddiq. Saya sebagai pengguna internet gitu ya, Gus. Ini sekarang saya rasa itu terkait persatuan umat Islam, itu ada fenomena yang cukup menarik, di mana masyarakat sekarang itu mulai berkurang kepercayaan terhadap pesantren-pesantren, karena barusan ada fenomena seperti pesantren yang di Az-Zaitun itu. Nah, saya cuma minta tanggapan bagaimana pandangan Gus Wayat terhadap fenomena tersebut. Itu aja.
Baik, ada satu statement ya bahwa apa itu dunia medsos lah secara umum itu pasar. Ya, saya pernah. Itu pasar itu dalam arti ya namanya orang di pasar ya pasti kan menjajakan lapaknya lah masing-masing kan gitu. Dan belum tentu itu realita yang sebenarnya. Nah, karena itu begini. Memang hari ini diperumit juga ya dengan fakta bahwa kita juga hidup di secara online dan untuk bisa mengetahui perkembangan umat Islam. Jadi digital future masa depan digital dari umat Islam itu bagaimana secara tinjauan, secara online dan seterusnya. Ini mau nggak mau memang harus cermat ya mengambil kesimpulan. Saya misalnya, mohon maaf ya, saya memberi catatan kritis kalau tadi Masnya mengatakan bahwa kepercayaan orang menurun terhadap pesantren misalnya. Apa itu real? Ya, sejauh mana itu bisa dibuktikan? Atau itu ya yang dimaksud pesantren itu ya satu lembaga yang Anda sebut tadi itu. Kalau itu yang dimaksud tentu kan tidak mewakili keseluruhan pesantren. Jadi memang begini, kita juga harus hati-hati karena di medsos ada namanya politik representasi, politisasi representasi. Jadi perwakilan seolah-olah satu entitas akan mewakili semuanya. Sebagai contoh, misalnya ada 1-2 ustadz misalnya yang melakukan pelecehan seksual. Dia akan diklaim, oh semua ustadz begitu. Nah ini pernah memang terjadi pada warga muslim yang minoritas ya. Maksudnya saya sebenarnya menghindari istilah minoritas mayoritas. Karena istilah ini bisa membangkitkan sentimen, sekarang ini ada sentimen politik kanan ya, politik right extreme wing di beberapa negara di Eropa itu yang memainkan sentimen minoritas mayoritas. Kita ini sudah terdesak karena oleh mayoritas begini. Maksud saya begini, warga atau umat muslim yang ada di Amerika misalnya itu pernah jadi korban. Ketika ada satu umat Islam yang bermasalah itu kan digeneralisir. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Maksud saya gini, kita memang harus terus-menerus meningkatkan literasi, edukasi kita kepada semua umat Islam ya, bahwa apa yang dibicarakan itu belum tentu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Jadi kalau komentar saya tidak yakin, dan buat saya itu akan menjadi angin berlalu saja sebenarnya. Karena akar persoalan dari kasus yang terjadi di lembaga yang Mas tadi sebut itu, saya juga nggak begitu tahu apa sih persoalannya. Ya mungkin cari sensasi ya, tapi dan itu sudah dijawab oleh banyak pakar ya, banyak ulama atau banyak ustadz yang kompeten ya. Tapi maksud saya begini, saya ingin sedikit memberi tawaran begini, agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang mungkin menyita perhatian kita lebih dari porsi yang sebenarnya, yang semestinya, kita harus membedakan dua dimensi persoalan. Antara persoalan yang pokok dan persoalan yang cabang. Dalam hazanah keilmuan ada istilah usul, ada istilah furu. Nah, masalah-masalah seperti tata cara sholat, ya, itu kalau ada sedikit perbedaan misalnya, itu sudah pada tataran furu ya. Tapi yang paling penting kewajiban sholatnya. Nah, tentu masalah furu ini dalam arti masalah-masalah turunan, masalah cabang, ini harus ada landasan hukumnya atau landasan fikihnya. Sebagai contoh, masa ada orang sholat, tapi membelakangi kiblat misalnya. Tentu secara hukum, secara fikih, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu menyalahi tujuan utama sholat. Dan sedangkan teks atau nas yang ada di dalam yang menjadi keterangan dari dalil dari praktek sholat itu sudah jelas, hadapkan wajahmu ke Baitullah di tanah haram, kan begitu. Jadi ini sebagai contoh. Dalam arti kita sudah langsung bisa memfalsifikasi
kita masih bisa membuktikan di mana letak kekeliruannya. Nah, kalau di dalam perkara yang kabur tidak diketahui ini hukumnya bagaimana, perdebatannya ya semakin furuk lagi, semakin turunan lagi. Dan itu juga tidak perlu terlalu dipermasalahkan seandainya itu masih terjadi pro kontra di kalangan ulama. Ya. Ini saya ada pendapat begini ya. Apa yang wajib diingkari ini ya. Ini pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang cendekiawan muslim sekitar abad 15. Jadi ini setelah era dari Imam Al-Ghazali ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan begini. Al-munkar alladzi yajibu ingkaruhu maka namujman alaih gitu. Ini penting buat sebagai panduan ya. Kita berkomentar dalam medsos itu gitu. Apa yang disebut perkara mungkar yang wajib kita ingkari betul. Ingkar itu artinya kita perkara yang sudah disepakati oleh para ulama namun dilanggar. Sebagai contoh ada orang kemudian berstatement sholat nggak wajib. Maka pernyataan ini otomatis disebut al-munkar. Artinya wajib diingkari. Gitu. Maka kalau orang sampai mengatakan dia mendakwahkan ajaran ini, enggak sholat enggak wajib, maka akan terus muncul pengingkaran, penyangkalan terhadap ajaran tersebut. Gitu. Fa'amal mukhtalafu fihi, gitu ya. Famin ashabina man qala la yajibu ingkaru ala man fa'alahu mujtahidan au muqallidan li mujtahidin taqlidan sa'iqan. Oke. Secara singkat begini, kalau perkara itu masih pro kontra, masih mukhtalaf istilahnya, masih diperdebatkan. Belum menjadi kesepakatan ulama. Dari kesepakatan umat Islam dari dulu, masih diperdebatkan. Maka kata sebagian dari para ulama ada yang mengatakan tidak wajib mengingkarinya, bahkan dibiarkan tidak masalah. Selama orang yang mengikutinya itu seorang pertama mujtahid, memang kapasitas keulamanya bagus ya, atau dia ikut kepada satu pendapatnya mujtahid. Nah, menurut Imam Qadhi siapa? Abu Ya'la di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, dalam buku Al-Ahkam Sultaniyah, beliau mengatakan dikecualikan kalau perdebatannya atau khilafiyahnya, pro kontranya lemah. Artinya yang menentang sedikit. Maka itu tetap mengacu kepada pendapat yang lebih kuat atau mayoritas. Nah, ini prosedur ya. Salah satu prosedur kalau kita menghadapi satu hal yang terjadi pro kontra. Jadi kita lihat saja, itu aspek pro kontranya lemah atau kuat. Kalau orang mengatakan enggak, itu disepakati sudah sholat misalnya ya, sebagai contoh puasa itu wajib bulan Ramadan. Secara teks Al-Quran kuat, hadis kuat, ijma kesepakatan ulama kuat. Terus ada orang mengatakan saya sekarang mendakwakan 1 minggu tidak wajib puasa selama bulan Ramadan. Dan dia membangun keyakinan publik, maka orang seperti ini harus diingkari rame-rame. Gitu. Jadi memang saya kira ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalau seperti itu ya, saya kira kita menghabiskan energi ya. Kalau kita komentar tentang hal-hal yang sudah jelas ya kelirunya gitu. Ya. Tapi kalau mengenai tata cara adzan, misalnya mengenai seorang khutbah Jumat itu harus laki-laki atau perempuan misalnya. Ada yang memperdebatkan kembali. Bagaimana? Apa itu bisa? Silahkan kita kaji secara hukum Islam. Kita kaji. Nah, tapi kalau pernah ditemukan satu pendapat yang membolehkan misalnya, bisa diikuti kalau ditemukan. Nah, sejauh ini saya belum menemukan. Jadi ini ya pertanggungjawaban akademisnya berat. Kalau dalam masalah umat sebenarnya semangat keilmuan dalam Islam itu mempersedikit celah bagi terjadinya pro kontra. Nah, namun kita justru sebaliknya kan mencari celah untuk terjadinya pro kontra. Nah, ini sikap yang tidak produktif ya, sehingga muncul banyak pertentangan, konflik, bahkan berujung pada adu otot gitu loh. Ya demikian, terima kasih. Masih Gus. Ada
Dari online enggak, belum ada kayaknya Gus. Angkat tangan. Oh ini Gus, ada Gus Muhammad Syamsul Amin. Abis itu nanti ya gantian yang di sini. Ini ini pengajar juga di Bentala Gus Muhammad Syamsul Amin, lagi S2 di UIN. Ulama Muda Muhammadiyah nih, insya Allah. Silakan Syamsul di unmute sendiri bisa ya? Apa perlu dari sini? Saya bingung nih. Oh, ini ask to unmute. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya besarkan volumenya. Silakan. Coba dites. Assalamualaikum, Gus Fayat. Saya Syamsul di Wonosobo sekarang ini. Ingin bertanya, yang pertama terkait kiat-kiat yang sederhana begitu untuk tadi supaya kita bisa bergaul lintas haroka atau lintas pemikiran kecenderungan gitu dalam Islam gitu. Sedangkan misalnya di dunia sekarang ini untuk persoalan asma sifat aja kita udah berantem gitu. Apalagi kemudian harus kemudian berdiskusi dengan yang Syiah begitu. Nah, kira-kira apakah harus ada agenda bersama dulu atau musuh bersama dulu baru kita bisa bekerja sama gitu. Yang kedua, kalau tadi disebutkan tadi Madinah itu sebagai satu cuma bertahan 30 tahun kemudian balik ke kabilah-kabilah lagi gitu. Kemudian berpecah-pecah lagi, kira-kira apa hikmahnya ya? Maksudnya begitu, kenapa harus seperti itu gitu. Terima kasih. Ya Gus, saya perjelas dulu ya singkatnya tadi. Yang pertama, apakah kita perlu sosok bersama menjadi musuh gitu Gus ya sehingga kita ya melampaui hal-hal perbedaan di antara umat Islam. Terus yang kedua, apa hikmah dari berpecahnya umat Islam setidaknya secara politik setelah fase sahabat itu Gus. Itu ya Samsul ya, dua itu. Nah, mau langsung jawab apa ini dulu Gus? Oh ya, nih So silakan So. Baik, terima kasih kembali Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soso ya tadi, dan saya juga salah satu tergabung ya di santri Bentala Gus gitu ya. Mungkin pertanyaan saya terkait tadi ya, persatuan umat kan tadi dicontohkan masa-masa Khulafaur Rasyidin ya, dari Rasulullah dari Abu Bakar hingga Ali begitu. Nah, mungkin dan setelah itu ada banyak penurunan gitu ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, apakah ada gitu ya contoh gitu ya, contoh di mana umat itu bisa bersatu gitu. Tapi itu juga mungkin ya jaraknya jauh ya dari era Khulafaur Rasyidin gitu. Yang mana kan kalau Khulafaur Rasyidin kan memang dipenuhi generasi-generasi awal lah ya, yang dibilang sama Rasulullah itu sudah terbaik gitu ya kan. Sahabat, tabi'ut gitu ya. Nah, adakah gitu ya sejarah gitu ya, yang mana ya umat Islam ini pernah bersatu, cuman itu juga bukan termasuk sejarah dari Khulafaur Rasyidin begitu. Ya mungkin nanti ya kita bisa tiru berbagai aspeknya begitu. Ya, tadi kan juga disebutkan berbagai masalah gitu ya terkait perpecahan umat itu. Apakah ada umat yang jauh dari zaman Rasulullah, cuman itu bisa bersatu bisa dibilang, dan mungkin kita bisa tiru berbagai aspeknya. Gitu Gus, terima kasih pertanyaan. Assalamualaikum. Yang mau nambah nanti aja ya, kalau ada waktu ya. Gitu. Ini kita sampai 9:30 dulu, nanti kata Gus Wahid nanti ada waktu untuk Tama yang ininya ya. Jadi perlu saya ulang Gus pertanyaannya Gus. Pertanyaan dari Samsul, apakah kita perlu musuh bersama dulu, apakah sosok atau perkumpulan dan sebagainya itu yang membuat kita beralih gitu ya dari perdebatan di antara sesama kita sendiri kepada
sosok musuh bersama itu. Kedua, apa hikmah dari pergolakan politik, kira-kira begitu, umat Islam pasca Sayyidina Ali, pasca sahabat terbaik. Nah, yang ketiga dari sosok, adakah contoh, ini masih kelanjutan yang kedua sebenarnya Gus, adakah contoh dalam sejarah umat yang tadi persatuan yang berhasil itu, setidaknya menunjukkan apa yang mendekati ideal Madinah itu Gus, dalam sejarah kita ini. Itu tiga itu Gus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kok jadi teringat satu hadis ya, bahwa ada aduwikum ma baina jambaikum. Jadi musuh paling nyata, yang paling berat itu adalah yang berada di antara dua sisimu. Artinya apa? Egomu sendiri. Artinya apa? Saya nggak tahu ya, musuh seperti apa yang kita butuhkan untuk kita bangkit gitu. Apa kita butuh dijajah kembali gitu kan? Jadi saya kira begini, musuh itu nyata. Kan cuman begini, yang dimaksud musuh, karena kita sering berdoa, hancurkanlah musuh-musuh agama. Siapa yang dimaksud itu? Terlalu simpel kalau kita memahami musuh itu pada sosok, bahkan pada senapan, senjata, rezim. Terlalu simpel buat saya. Karena dimaksud musuh itu sebenarnya adalah kondisi, struktur. Dan kalau kita memahami struktur sebagai musuh, ya musuh kita sekarang sudah nyata. Sebagai contoh, imperialisme global hari ini, kapitalisme global, itu apa kurang nyatanya gitu. Kenapa satu perusahaan itu bisa punya kekayaan lebih dari satu negara di Afrika? Itu dalam statistik. Kenapa kekayaannya pemilik Microsoft, pemilik Facebook misalnya, itu bisa lebih kaya dari beberapa pulau misalnya kan gitu kan. Artinya kita kalau melihat sebenarnya musuh itu ya harus dikonkretkan. Nah, jadi bukan semata-mata musuh yang tampak, tapi yang juga tidak tampak. Nah, dan dalam hal itu saya kira butuh imajinasi. Nah, makanya perlu ada reimajinasi umat Islam terhadap musuh bersama tersebut. Hanya musuh bersama itu bukan satu musuh yang otomatis sudah bisa dipegang gitu loh. Dia berupa struktur. Nah, struktur ini rumit memang karena dia bertahan melintasi berbagai masa gitu. Nah, baik. Saya kira ini yang belum kita menemukan satu konsensusnya. Saya pernah mendorong begini. Bisa enggak mungkin melalui organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia, juga ya ormas-ormas Islam yang besar-besar itu, yang jamaahnya banyak itu kan, mendorong konsensus bahwa misalnya ya ini cuma contoh saja pengandaian, kapitalisme itu haram. Saya tuh pengen dengar fatwa itu loh sebenarnya dari dulu. Kalau fatwa yang lain itu udah biasa gitu. Tapi nggak ada fatwa itu. Itu mungkin hanya di alam mimpi adanya. Tapi maksud saya gini, ya kalau haram apa dasar hukumnya kan nanti bisa dikaji. Tapi gini Gus, nanti kalau kapitalisme haram ya komunisme juga haram. Ya kalau dulu komunisme dari dulu sudah diharamkan. Kenapa? Ya karena sudah jadi, seakan-akan sudah jadi konsensus kan. Apalagi di negara kita misalnya paham-paham yang dianggap kiri dan seterusnya itu dianggap musuh negara kan. Tapi maksud saya begini, kita coba imajinasikan ulang pertanyaan tentang yang disebut musuh itu gitu loh. Nah ini mungkin juga menimpa teman-teman aktivis ya pasca reformasi juga bingung kan. Sekarang kita nggak ada lagi Soeharto. Karena musuh itu diidentikan dengan Soeharto, dengan orang tertentu, rezim tertentu. Saya kira tidak. Jadi musuh itu adalah struktur. Dan struktur itu sesuatu yang harus kita gali. Dan sekarang saya kira masa emas untuk itu. Kenapa? Karena ilmu sosial hari ini jauh lebih memungkinkan kita memikirkan struktur itu. Ilmu sosial kita sudah canggih sebenarnya. Ilmu sosial yang berkembang hari ini maksud saya. Yang kita pelajari di kampus-kampus itu. Tapi pertanyaannya kita nggak punya jawaban juga. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua,
Jadi bukan perlukah musuh bersama, memang sudah ada musuhnya gitu. Yang masih perlu ini jawabannya terhadap musuh tersebut gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih hikmahnya kenapa konstruk negara Madinah itu berumur pendek? Saya nggak tahu ya, kalau bicara hikmah ini pelajaran sejarah ya, ibroh ya. Tapi mungkin itu untuk menunjukkan, kan gini, dalam kajian hadis itu, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya angkatan adalah generasiku. Dan dihitungkan katanya Pak, definisi satu generasi itu menurut ulama adalah 100 tahun. Kemudian yang mengikutinya dan mengikutinya. Jadi ini ada dua versi pendapat bahwa kalau kita mengikuti kalender atau apa perjalanan historiografis dari Khulafaur Rasyidin itu memang sampai pada terakhir ditandai kalau menurut kitab-kitab sejarah Islam itu pada perpindahan antara kekuasaan antara Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Muawiyah. Itu kepada antara Hasan dan Muawiyah. Perpindahan antara dua itu. Jadi itu masa terakhir dari Khulafaur Rasyidin dan itu pas katanya 30 tahun. Tapi ada pendapat lain bahwa Khulafaur Rasyidin tidak dibatasi hanya sampai pada masa itu. Karena di masa dinasti Umayyah Abbasiyah muncul khalifah-khalifah yang pembaharu. Termasuk antara lain Umar bin Abdul Aziz. Yang itu merupakan salah satu keturunan dari ya khalifah-khalifah sebelumnya. Masih cicit dari Sayyidina Umar kan gitu. Dan seterusnya. Nah ada yang mendefinisikan 300 tahun. Karena generasi yang pertama 100 tahun Rasulullah disebutkan sahabat terakhir itu berumur sekitar itu juga. Kemudian generasi kedua adalah sahabat, generasi tabi'in dan yang ketiga adalah tabi'in. Maka itu kalau itu dipakai, parameter itu dipakai, maka berarti dibilang masa keemasan Islam itu sampai berakhirnya generasi tabi'in, artinya sampai awal munculnya mazhab fikih. Itu ya kira-kira seperti itu dan bermacam-macam versi lain. Nah saya kira apa hikmahnya, saya kira begini, ini kan kemarin yang sempat muncul agak ramai itu kan karena ini dikritik memang dan berusaha kayaknya dilawan gitu ya, bukan cuma dibongkar tapi dilawan oleh seorang sarjana sarjana yang mendalami kajian-kajian masalah ini. Dan dengan tujuan untuk meruntuhkan mitos tentang itu ya, dianggap mitos itu ya. Siapa Mu'in Siri ya, dalam bukunya tentang kontroversi Islam awal itu. Itu dia ingin meruntuhkan mitos bahwa ada masa keemasan Islam di 3 angkatan generasi itu. Dan saya sebenarnya jujur ini ya itu kan pengaruh juga kajian-kajian orientalis juga. Jadi saya tetap yakin bahwa tetap ada masanya itu adalah masa terbaik gitu loh. Oke, soal itu mungkin bab lain ya. Tapi hikmahnya apa? Mungkin untuk menunjukkan bahwa ada loh contoh khairu ummah. Umat terbaik itu ada. Pernah terjadi dalam sejarah. Dan kalau kita ingin belajar ukhuwah, itu memang harus belajar dari bagaimana muhajirin dan ansor. Nah ini ada satu kisah. Buat saya ukhuwah itu jangan dibayangkan semua orang berkumpul di satu tempat ribuan orang. Enggak, bukan itu. Tapi yang dimaksud ukhuwah di dalam Islam itu kan adalah rasa kesetiakawanan. Dan rasa ini sangat tercermin. Ini ada kisah mengharukan. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah misalnya. Atau satu sahabat yang lain. Itu ada yang tidak punya harta sama sekali. Kemudian oleh seorang sahabat Ansor dikasih hartanya. Bahkan dikasih rumahnya. Dan ini yang mengejutkan. Sampai ditawari istrinya. Sampai sahabat itu mengatakan, saya punya 2 istri. Waktu itu tradisi poligami ya. Nah kalau dalam poligami ini budaya Arab sebenarnya. Udah lebih banyak kental budaya Arabnya ya. Ini penganut mazhab monogami. Kemudian ditawarkan, kalau kamu mau saya akan ceraikan istri saya.
kamu nikahi. Kebetulan datang tanpa membawa istri. Nah kalau Anda yang datang insya Allah langsung dinikahi. Ternyata enggak. Beliau mengatakan enggak, cukup. Saya terima kasih atas kebaikanmu, saya enggak butuh itu. Jadi luar biasa. Sampai hal-hal yang sangat private itu mau di-share. Dan ini ada kebiasaannya sampai turun ayat Al-Quran mengenai hal itu. Jadi begini ceritanya. Ini juga salah satu kebiasaan dari suku-suku Arab yang masih bagus ya. Artinya tidak terpolusi oleh penyakit peradaban yang bernama egoisme sektoral, egoisme kelompok itu. Ada salah satu suku Arab itu punya kebiasaan kalau minum, kalau makan, dia tidak akan makan sebelum bersama-sama. Nah, jadi intinya begini, saya misalnya waktunya makan malam. Sebelum kerabat-kerabat saya datang, gabung, jadi mereka punya kebiasaan makan bersama, satu nampan, satu piring lah gitu, bersama-sama. Kalau tidak makan bersama-sama, maka mereka akan malu ya. Nah, ternyata itu diturunkan ayat suci Al-Quran, apa kalian makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sampai seperti itu, cara Allah mengubah adat tersebut itu. Jadi sebenarnya ya bisa jadi faktor solidaritas itu ya bisa karena agama, dan itu sangat kuat di awal Islam. Bisa juga karena masih adanya hal-hal yang positif dari kesukuan saat itu, kebudayaan saat itu, bisa juga karena faktor yang lain. Namun tentunya kita harus yakin bahwa faktor agama itu sangat berperan ya, karena buktinya anna Rasul dalam ya bainal muhajirin wal ansar. Nabi itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin. Buat saya itu saja. Jadi contoh terbaik adalah persaudaraan muhajirin dan ansar. Dan itu kalau digali saya kira akan sangat aktual ya. Kita perlu menggali itu nilai-nilainya gitu. Jangan hanya menghafal nama-namanya ya. Tapi juga perlu kajian yang lebih mendalam. Mungkin semacam fikih sahabat lah atau kajian tentang sirah sahabat Nabi gitu. Mungkin terakhir ya, monggo. Ada tanggapan lagi di sini? Tiga. Oh ya. Hah? Boleh. Terakhir. Baca puisi. Oh ya, baca puisi. Adik baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya senang bisa berjumpa langsung dengan Gus Fayat setelah hampir berapa tahun ya, 5 tahun lebih ya, sudah tidak pernah bersua. Kita rindu dengan Gus Fayat, sehingga Gus Fayat datang ke Jogja banyak sekali orang yang memborongnya. Hampir acaranya sehari itu sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah malam ini saya juga sudah berniat untuk mendatangkan berkesempatan untuk menghadiri tema yang menurut saya tidak kalah penting dengan tema filsafat yang kemudian tadi siang sudah. Saya juga kebetulan sudah baca bukunya Gus. Saya pembeli pertama Gus Fayat dari Dian itu. Menarik soal umat ini ya, deskripsi tentang umat dan analisa Gus Fayat mengenai umat gitu. Realitas umat hari ini gitu. Yang mana saya pikir hari ini kita itu sudah terlalu capek gitu. Berantem Syiah, Sunni, Wahabi dan lain sebagainya macam. Ini ada lagi fenomena Gus Fuad lawan Habaib dan lain sebagainya macam. Ini menurut saya sangat tidak produktif gitu. Sangat tidak produktif, tidak progresif, dan menurut saya ya semakin terbelakang gitu. Karena umat Islam masih banyak yang harus kita raih ya. Pengetahuan sains dan lain sebagainya macam. Kita sangat tertinggal dalam hal itu. Karena kebanyakan berantem gitu. Saya sepakat juga menarik soal membangun jaringan
umat global itu tadi, saya pikir ini idenya sangat bagus ya dan progresif gitu. Jadi kita harus keluar dari tempurung kelapa itu, yang wawasan kita harus umat Islam ini harus terhubung satu sama lain gitu. Kita mungkin nyaris hari ini nggak peduli dengan Palestina, Pakistan dan lain sebagainya macam gitu. Bahkan kita tidak tahu apa berita yang terupdate saat ini. Kita hari-hari ini Gus, menurut saya ini juga barangkali berhubungan dengan proposal Gus Fayat gitu. 3 proposal tadi. Yang saya sepakati sebenarnya cuma 1, yang 2 ini agak mengganjal sebenarnya Gus. Dan menjadi pertanyaan. Bahasa Arab itu sebenarnya saya sepakat gitu, karena yang bisa menyatukan umat Islam ini yang paling fundamental menurut saya bahasa Arab. Saya sendiri nggak bisa bahasa Arab, jadi saya insya Allah saya akan mau belajar itu. Karena ini sudah banyak dinasihati Gus Fayat, bagaimana kita memahami Islam, bahasa ibu kita saja tidak paham gitu. Dan banyak tafsir-tafsir kemudian dan berbagai macam pemikiran. Kendalanya cuma 1, karena kita tidak bisa berbahasa Arab dengan baik gitu. Tapi mengenai forum-forum intraagama, kerja sosial dan lain sebagainya macam, menurut saya ini agak menjadi bias gitu. Karena neolib juga bisa seperti itu gitu. Agenda-agenda neolib itu kerja-kerja komunikasi intraagama gitu dan sebagainya macam, kerja-kerja sosial. Neolib itu juga nanam-nanam mangrove dan lain sebagainya macam gitu. Jadi saya pikir agenda-agenda umat Islam sudah terlalu banyak di reformasi, di korupsi dan lain sebagainya macam. Jadi yang nampak akhirnya kemudian Aldi Taher kan, kemudian kita merujuk Aldi yang bisa menyatukan kita gitu. Baca Al-Quran, posting dan rekam dan posting gitu. Akhirnya orang-orang yang muak ini disatukan oleh Aldi Taher gitu, yang kemudian menjadi komedi gitu. Persoalan ini sangat signifikan menurut saya, maksudnya persoalan fundamental kita, krisis lingkungan, kapitalisme, neolib dan sebagainya macam itu nyaris hilang dari agenda-agenda umat gitu. Ya, akhirnya seperti itu, kita muak, akhirnya kita dihibur oleh Aldi Taher. Itu saya pikir ya. Jadi menurut saya bagaimana supaya itu tidak dibajak, Gus. Agenda-agenda kerja sosial itu tidak dibajak, forum-forum itu tidak dibajak. Bagaimana kita bisa membedakannya, dan saya pikir penting kita membuat semacam algoritma gitu. Kita merangkai algoritma sendiri gitu. Kalau bahasa komputerisasi itu kan dia paham gitu. Makanya ditimbulkan Aldi Taher itu disukai banyak orang karena dia paham gitu bahasa algoritma gitu. Nah, menurut saya umat Islam hari ini harus bisa mengotak-atik itu. Apa bahasa algoritma kita yang bisa menyatukan kita, yang bisa merangsang kepedulian umat, kesadaran umat tentang krisis lingkungan, kapitalisme dan sebagainya macam. Saya pikir itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gus, langsung dijawab. Dan ini terakhir ya, nanti kalau Gus Fayat masih berkenan setelah ini kita bisa diskusi di luar jadwal forum ini. Oke, terima kasih atas komentarnya. Saya kira begini maksud saya. Sebelum kita bergerak ke hal-hal yang lebih maju ya, agenda-agenda lebih maju, maksud saya kerja-kerja seremonial seperti itu aja kita nggak lakukan. Ya akhirnya apa? Ya kerja menanam mangrove ya dikerjakan BUMN, dikerjakan instansi-instansi yang itu memang non agama, memang nggak bawa identitas agama. Tapi coba ya. Ini contoh kecil. Dan alhamdulillah ini saya kira buah dari komunikasi. Cuman ini masih dilingkup sesama Indonesia ya. Meski mungkin skop regionalnya sudah mulai agak luas juga kan. Saya ingin menyebut satu kasus, tapi saya tidak menganggapnya itu sudah satu parameter kesuksesan gitu ya. Ini masih baru tetap. Sebagai contoh, ada satu fenomena sebenarnya ini yang saya saksikan dari dekat. Dan saya pernah terlibat, ya tidak mengklaim, dan banyak kawan-kawan yang lebih aktif di situ.
ada simbiosis atau lebih tepatnya ada hubungan yang cukup dekat waktu itu. Waktu itu sekitar beberapa tahun silam, khususnya sebelum COVID itu, saya masih cukup berkecimpung di dalam organisasi yang dari kami yang bernama Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, FNKSDA. Itu gagasannya ya sederhana sebenarnya. Bagaimana kaum santri mengedukasi kaum santri tentang masalah sumber daya alam, termasuk masalah-masalah ya masalah agraria secara umum sebenarnya. Karena agraria itu definisi yang diperluas adalah mencakup apa yang ada di permukaan bumi dan di atas bumi juga gitu kan. Oke. Kemudian itu muncul ini awalnya ya, kronologinya muncul kemudian teman-teman Kristen Hijau. Kemudian muncul kader hijau Muhammadiyah. Dan saya nggak tahu ke perkembangan terkini. Saya kira akan muncul banyak komunitas meski tidak punya ADART katakanlah begitu. Kalau FNKSDA punya gitu. Itu yang serupa gitu. Dalam arti ini satu perkembangan positif. Ada getuk tular. Semangat untuk memperjuangkan hal yang sama. Tapi kita jujur masih memiliki banyak keterbatasan karena misalnya dengan komunitas-komunitas yang ya di Indonesia sendiri masih mengalami banyak persekusi, banyak. Ini kita nggak berani kerjasama. Jadi memang hambatan politisnya juga besar. Nah, saya kira kerja-kerja yang saya sebut tadi, forum-forum itu semacam upaya untuk melting ice saja gitu loh, kayak mencairkan kebekuan-kebekuan. Nah, ini juga saya kira sangat penting. Saya tidak menafikan pentingnya dialog-dialog antara agama yang banyak berkembang atau banyak dipromosikan beberapa tahun terakhir ya. Dan terbukti memang seperti tadi bacaan Bung Dika tadi banyak menjadi legitimasi bagi agenda-agenda neoliberal. Seperti tidak punya kesepakatan soal pasar misalnya, kita masih tetap menginduk kepada problem yang sama dan namun kerja antar golongan di kalangan umat Islam sendiri itu nyaris tidak ada platformnya sama sekarang. Dan kita nggak punya imajinasi bersama tentang hal tersebut. Bahkan kita lebih mudah untuk pecah dan konflik. Ya. Baik itu sih. Saya setuju sekali kalau perlu ada intervensi para pakar ya, kita bikin algoritma. Tapi kalau saya seorang santri yang sederhana ya cara mungkin menyikapi teknologi, saya nggak serumit teman-teman yang mungkin IT, pakar IT dan seterusnya. Saya itu satu, algoritma saya ya cuman Allah dan Rasul gitu kan. Gitu. Artinya sebenarnya itu nggak cukup jadi pemersatu gitu loh. Maksud saya kan gini, Islam itu agama yang sederhana, yang gampang. Kan disebutkan ad-dinu yusrun walan yardallaha lidini illa yusra. Au kama qala. Atau hadisnya kira-kira seperti itu. Agama itu mudah dan Allah tidak ridho bagi agamanya kecuali kemudahan. Pertanyaannya kenapa kita mempersulit diri? Nah ini banyak faktor ya. Saya kira banyak hal yang bisa dan figur-figur pemersatu itu bagian dari kerja besar ini gitu loh. Nah sekarang misalnya nanti kita belok lagi, kita lalu senang pada figur, jadi pemuja figur tertentu, Gus A, Gus B gitu kan. Untungnya nggak ada Gus Fayat follower, nggak ada. Kita lalu belok lagi dari agenda yang utama, yang esensial, yaitu apa? Tadi itu, memperbarui kembali ukhuwah umatiyah tadi gitu. Jadi saya setuju sekali sebenarnya. Mungkin kalau teknologi bisa menjadi satu bahasa baru, ya tentu bahasa yang lain perlu diciptakan seperti tadi ya kita mencoba memperbaiki persepsi umat Islam sendiri terhadap bahasa Arab misalnya. Karena memang salah satu kajian, saya dugaan ini juga situasi pasca kolonial ya. Kenapa bahasa Arab itu menjadi bahasa kelas 2 gitu. Bahkan di Indonesia sendiri ya bahasa Arab itu kayak pernah jadi momok juga bagi kalangan pergerakan gitu.
Ini kan bias-bias yang sebenarnya sangat penting untuk kita jernihkan gitu lah. Ya, saya setuju kalau karena saya yakin Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab itu ada pesan universalnya. Gitu. Ya, baik itu saja ya. Jadi mungkin ini sudah sangat banyak dan saya tadi bisik-bisik ke sahabat alam, saya bilang kita kapan-kapan kalau bikin kajian yang lebih serius, misalnya pendalaman soal tadi itu ya, Khulafaur Rasyidin misalnya. Ini kita kan perlu ngaji lagi sebenarnya kan. Karena banyak fragmen-fragmen yang kita nggak tahu. Dan itu sebenarnya luar biasa. Maksud saya ini kan kita ibaratnya kita punya big datanya gitu loh. Sebelum dijadikan aplikasi, sebelum dijadikan, kita harus menguasai dulu masternya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang mungkin banyak biografi sejarah Nabi dan seterusnya. Tapi kalau itu nggak dikaji, hanya dibaca, nggak akan muncul satu pemikiran dan mungkin program-program gerakan bersama. Dan mudah-mudahan mungkin salah satu embrionya dari diskusi di Bentala ini ya, semoga ya. Demikian. Oh ya, saya ingin terakhir mungkin sebelum ada satu perkataan Nabi ya, sabda Nabi SAW yang sangat mengharukan buat saya. Bahwa seorang mukmin itu diibaratkan seperti anggota tubuh kan ya. Idza ishtaka adun ya. Ya, jika salah satu anggotanya itu mengeluh ya, maka tada'a bil humma ya. Yang lain itu mengeluh juga demam. Dalam arti ini sebenarnya imajinasi yang luar biasa, artinya perumpamaan yang luar biasa bahwa kenapa kalau di sana ada yang terluka, kita di sini baik-baik saja. Nah, ini saya kira contoh ini sudah sangat ilustrasi ini atau metafor ini sangat penting untuk kita gali kembali. Tentu mungkin realitas perbedaan umat tidak menghalangi potensinya untuk bersatu ya. Tapi persatuan yang dimaksud sekali lagi saya tadi menggarisbawahi itu sebenarnya adalah persatuan yang tidak bertentangan kepada hal-hal yang sudah terjadi saat ini terkait misalnya dengan ukhuwah watoniyah misalnya atau ukhuwah yang lain. Jadi karena kalau tidak maka persatuan itu kesannya seolah-olah menjadi fasis ya. Dan itu yang harus kita hindari. Karena ada memang retorika persatuan tapi tujuannya menyeragamkan. Nah, fakta bahwa tubuh itu tidak pernah seragam. Jadi Rasulullah memberi ungkapan tubuh, itu kan tubuh tidak seragam. Kepala dan kaki tidak sama fungsinya. Itu menunjukkan bahwa adanya keragaman di kalangan umat Islam. Jadi itu saja yang mungkin sementara bisa saya sampaikan. Mungkin langsung gitu ya. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan kalau mau. Ini apa ya? Ya apa yang disampaikan Gus Fayat, walaupun dengan sangat serba sedikit ya, 1 jam lebih sekian gitu, dari akar-akar kata, konsekuensi semantik dari kata ummah itu sendiri, beliau coba gali juga dari teks-teks Quran, hadis, dari Turos tadi beliau buka langsung, yang tadi sangat serba sedikit. Yang kalau saya rasakan itu menata kembali Gus, menata kembali pemahaman common sense kita tentang ummah gitu ya. Tadi kita sering menyimak ungkapan tentang umat, kondisi umat dan seterusnya. Apalagi ketika menjadi retorika gitu ya, kepentingan umat dan seterusnya itu sangat sering ya di forum-forum pengajian, di media sosial dan sebagainya. Tapi dengan memikirkannya secara lebih tertata, bertanggung jawab, ada dasar normatifnya, ditambah tadi prospek kedepannya pemetaan terhadap hal-hal yang mungkin untuk kita gali, kita kembangkan, terutama persoalan-persoalan konkret dari umat Islam itu sendiri. Nah, ini semoga menjadi dasar baru gitu ya ketika kita mau berbicara tentang ummah. Nah, kami di Bentala Gus tentu nggak berharap ini bukan yang terakhir ya. Tadi Gus Wayat ada tawaran lagi tentang menggali siro dan sebagainya. Nah, semoga di waktu-waktu yang akan datang kita bisa tetap bersama-sama Gus Fayat dan untuk menggali tema-tema ini gitu yang sangat menarik.
itu saja sedikit saya mau bacakan sebenarnya tadi saya baru nemu ini Gus, ada jurnal Saul Jihad Takahashi. Dia ini profesor di Jepang, profesor human rights itu Gus, human rights peace studies gitu. Jurnalnya ada di Tafhim di terbitan IKIM Malaysia, yang memang juga menulis tentang di Ummah, Guardian of Muslim in an Age of Weakened Citizenship Rights ya. Jadi ketika umat Islam, terutama ketika mereka di belahan bumi yang rentan gitu ya, secara kewargaan saja itu terancam oleh tadi politik sayap kanan atau dari regulasi-regulasi lain yang tadi terdekat di Rohingya dan di belahan bumi manapun. Dia menawarkan hal yang menarik, sepertinya paralel ya, walaupun perlu digali lebih lanjut isi jurnalnya karena saya baru baca abstraknya. Maksudnya saya sedang baca abstraknya. Yang dia bilang satu struktur internasional bagi mengadvokasi hak-hak Muslim secara internasional pula gitu ya, dan juga pemikiran kembali secara radikal ya, bagaimana negara-negara itu memandang kewarganegaraan dan migrasi. Karena selagi status warganegaraan dan migrasi itu tidak terpahami di bawah konsep besar ummah, ya konsekuensinya sebaliknya kita umat Islam disubordinasi di bawah kewarganegaraan modern gitu ya, yang dengan bias sekularismenya, bias eurosentrismenya dan sebagainya. Apalagi ketika bicara tentang migrasi, kita ada kondisi umat Islam terluntang-lantung di manapun itu tidak banyak sambutan besar dari negeri Muslim yang lebih makmur, tetapi ya bersyukur sih kalau di Eropa itu ada sambutan ya terhadap imigran gitu ya, di Suriah waktu itu misalnya kasusnya. Tapi itulah kalau mau bicara tadi yang lebih konkret ya dari proposal Gus Fayat dan juga rencana-rencana ke depan, mungkin dua ini bisa kita elaborasi lebih lanjut, tapi tentu tidak sekarang. Nah, itu saja saudara-saudari semua. Terima kasih juga yang di Zoom sudah menyimak. Terima kasih yang hadir di Aula Masjid Syuhada ini. Saya mewakili Bentala mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Gus Fayat. Oh ya, Dulu punya pengalaman waktu di Jogja itu sering ikut kegiatan di Bentara. Sekarang ke Bentala ya. Bentara Di Bentara, Budaya iya. BBY. Jadi Bentara pindah tongkrongan ini. Tapi sama-sama kota baru, Gus. Sama kota baru. Ya, jadi ya Gus Fayat buat yang baru bergabung dan belum kenal ya, tadi beliau memang alumnus di UIN Sunan Kalijaga, Akidah Filsafat, dan skripsinya bagus sekali tentang teologi negatif Ibn Arabi. Ini sebenarnya perlu juga digali nanti kapan-kapan di Bentala Gus ya, bicara yang lebih rumit ya, lebih metafisis. Tadi sore kan Gus Fayat sudah bicara itu di mana Gus namanya Gus? Langgeng bersama cendekiawan muda filsafat gitulah ya. Yang sekarang Gus Fayat kembali dengan peran kiainya itu mendakwahi kita tentang masalah umat dan pentingnya itu. Oke, begitu saja. Jazakumullah khair. Kita jumpa lagi di kesempatan akan datang. Buat yang mau informasi lebih lanjut tentang kegiatan Bentala bisa diikuti akun kami di Yayasan Bentala, di googling saja. Dan nanti mulai Juni akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih kaya lagi di tema. Oh iya, ini ada pengumuman di Gus Durian ya. Iya, nanti besok jam 10 Gus ya. Besok itu kan Kamis ya. Jam 10 insya Allah ada Gus Fayat mengisi forum di penyelenggaranya FNKSDA Jogja. Teman-teman FNKSDA menyelenggarakan di tempat Gus Durian di daerah Sorowajen kalau nggak salah Gus ya. Itu di dekat Elkis itu ngaji hadis-hadis agraria. Nah, tadi ketika kami makan malam sudah ada bocorannya sedikit tuh Gus Fayat sudah mengkurasi hadis-hadis yang relevan lah dengan persoalan agraria kita hari ini. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.